Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan bahas tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal. Sebagai contoh, buah jeruk jatuh dari pohonnya, maka buah itu tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0 dan percepatannya sama dengan percepatan gravitasi karena arahnya ke bawah, atau A sama dengan G. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal. Sebagai contoh, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka kecepatan awal dari bola itu adalah 2 meter per sekon dan percepatannya berlawanan dengan percepatan gravitasi karena arahnya ke atas, sehingga A sama dengan min G. Gerak jatuh bebas memiliki syarat V0 sama dengan 0 dan A sama dengan G. Sedangkan untuk gerak vertikal ke atas memiliki syarat V0 tidak sama dengan 0 dan A sama dengan min G. Adapun rumus dari gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas sebagai berikut. Mari kita mulai dengan soal nomor 1. Ikuti terus video ini dan simak juga penjelasannya. Diketahui H sama dengan 20 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah waktu dan kecepatan saat menyentuh tanah. Maka di sini dari yang diketahui kita dapat menggunakan rumus yang nomor 3. Karena benda jatuh bebas, maka syaratnya V0 sama dengan 0, sehingga berlaku H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. H sama dengan, karena V0-nya 0, maka ini 0 plus setengah GT kuadrat, sehingga H sama dengan setengah GT kuadrat, sama dengan setengah G-nya adalah 10, ini H-nya 20, T kuadrat. Kita sederhanakan dapat 5, maka 20 sama dengan 5T kuadrat, sehingga T adalah akar 4 sama dengan 2 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 2 sekon. Kemudian untuk yang B, kecepatan saat menyentuh tanah, maka kita menggunakan rumus yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Di sini V0-nya sama dengan 0 karena dia gerak jatuh bebas, plus 2GH, sehingga berlaku VT sama dengan akar 2GH, sama dengan akar 2 dikali 10, hanya adalah 20, sehingga VT sama dengan akar dari 400 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatannya 20 meter per sekon dan waktunya adalah 2 sekon. Dari soal ini diketahui T sama dengan 5 sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Karena dia gerak jatuh bebas, maka berlaku V0 sama dengan 0. Dari soal ini kita dapat menggunakan persamaan yang ketiga, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, dengan V0-nya sama dengan 0 plus setengah GT kuadrat, sehingga berlaku H sama dengan setengah GT kuadrat, sama dengan setengah dikali 10 dikali 5 kuadrat. Ini kita sederhanakan dapat 5, sehingga H sama dengan 5 dikali 25 adalah 125 meter. Jadi ketinggian menara adalah 125 meter. Ini diketahui V0
sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Karena bola dilempar vertikal ke atas, maka ini adalah gerak vertikal ke atas dengan syarat VT sama dengan 0. Berdasarkan dari yang diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus yang pertama bahwa VT sama dengan V0 min GT. VT-nya karena dia sama dengan 0, maka ini 0 sama dengan V0 min GT. Kita pindah ruas, GT sama dengan V0, sehingga T sama dengan V0 per G, di mana V0-nya adalah 20 per G-nya adalah 10. T sama dengan 2 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan bola sampai di titik tertinggi adalah 2 sekon. Kemudian untuk mencari tinggi maksimum yang dicapai bola, maka kita dapat menggunakan rumus yang nomor 2. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. VT-nya adalah 0 karena dia vertikal ke atas, maka ini 0 sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Kita pindah ruas, 2GH sama dengan V0 kuadrat. 2, G-nya adalah 10, H yang ditanyakan sama dengan V0-nya adalah 20 kuadrat. 20H sama dengan 400, sehingga H-nya adalah 400 per 20 sama dengan 20 meter. Jadi tinggi maksimum yang dicapai bola adalah 20 meter. Diketahui kecepatan awal V0 sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian T-nya adalah 5 sekon. Yang ditanyakan adalah H. Karena dia melempar ke atas, maka ini adalah gerak vertikal ke atas. Syaratnya VT sama dengan 0. Berdasarkan yang diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus yang nomor 3. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat, sama dengan V0-nya 30, T-nya adalah 5, min setengah, G-nya 10, T-nya adalah 5 kuadrat. Ini kita sederhanakan dapat 5. H sama dengan 150 min 125, sehingga H-nya adalah 25 meter. Maka ketinggian yang dicapai adalah 25 meter. Untuk soal seperti ini, maka kita menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan gerak jatuh bebas dan yang kedua adalah gerak vertikal ke atas. Kalau kita perhatikan untuk benda A, ini jatuh dari ketinggian 40 meter, maka ini adalah gerak jatuh bebas. Sedangkan untuk bola B, ini dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon, maka ini adalah gerak vertikal ke atas. Maka untuk bola A, kita menggunakan persamaan dari gerak jatuh bebas, HA sama dengan setengah GT kuadrat, sama dengan setengah, G-nya adalah 10 T kuadrat. Ini kita sederhanakan, HA sama dengan 5T kuadrat. Ini adalah persamaan 1. Kemudian yang B, kita menggunakan gerak vertikal ke atas, maka HB sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. V0-nya adalah 20 dikali T min setengah, G-nya adalah 10 T kuadrat. Ini kita sederhanakan dapat 5. HB sama dengan 20T min 5T kuadrat. Ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita gabung menjadi 1, sehingga berlaku H sama dengan HA plus HB. H-nya adalah jarak kedua bola 40, sama dengan HA adalah persamaan 1, 5T kuadrat plus HB adalah persamaan 2, 20T min 5T kuadrat. Ini kita coret.
40 sama dengan 20T, maka T-nya adalah 40/20. Jadi waktu saat mereka bertemu adalah 2 sekon. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.